Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi pada video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi SPLTV ya, singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, definisinya adalah SPLTV itu sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linear yang masing-masing dari persamaannya itu bervariabel 3. Nah, untuk mempelajari materi ini kita mengenal istilah yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Contohnya ini ya, 3x min 5y plus 2z sama dengan 12. Nah, ini x, y, z-nya ini disebut variabel. Jadi variabel itu berupa huruf-huruf ya, bisa x, y, z atau p, q, r, boleh huruf apapun ya. Kemudian koefisien ini, 3-nya ini disebut koefisien, yaitu bilangan yang menjadi pasangan dari variabel. Jadi 3 ini merupakan koefisien dari variabel x. Min 5 ini minnya ikut ya, merupakan koefisien dari variabel y. Kemudian 2 ini merupakan koefisien dari variabel z. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Nah, ini ya 12 ini. Nah, ini angka yang sendirian yang tidak mempunyai pasangan atau yang jomblo ini ya. Ini disebut konstanta. Kemudian bentuk umum SPLTV yaitu ini ya, A1x plus B1y plus C1z sama dengan D1. Kemudian A2x plus B2y plus C2z sama dengan D2. A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3. Dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 itu elemen bilangan real. Metode untuk menyelesaikan SPLTV itu yang pertama ada metode eliminasi, ini eliminasi murni ya. Kemudian yang kedua metode substitusi. Kemudian yang ketiga metode campuran atau eliminasi substitusi ya. Ini campuran antara eliminasi dan substitusi. Kemudian yang keempat metode determinan matriks. Dan yang kelima metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang metode campuran ya, eliminasi dan substitusi. Nanti metode determinan matriks ini akan kalian pelajari di kelas 11. Ya, kita mulai untuk mempelajari tentang metode campuran, yaitu metode gabungan eliminasi dan substitusi. Untuk contoh yang pertama ya, tentukan nilai x, y, dan z dari SPLTV berikut dengan menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini x min 2y plus z sama dengan 6, 3x plus y min 2z sama dengan 4, 7x min 6y min z sama dengan 10. Penyelesaiannya, ini yang pertama kita jadikan ini sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua ini persamaan 2 ya. Kemudian ini persamaan 3. Nah, pertama adalah kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kenapa? Kita lihat di sini variabel yang koefisiennya sama yaitu 1 ya di sini. Ini adalah z ya. Ini z kan di sini 1, ini min 1. Jadi sama kan 1, sehingga variabel z-nya ini bisa dihilangkan. Jadi kita pertama eliminasi persamaan 1 dan 3-nya. Ya, jadi x min 2y plus z sama dengan 6. 7x min 6y min z sama dengan 10 kita eliminasi. Jadi kita jumlahkan ya, karena ini positif ini min. Jadi 1 plus min 1 ini kan nanti habis ya, sehingga diperoleh 1 plus 7 itu 8. Kemudian min 2 plus min 6, ini min 2 min 6 jadi min 8y sama dengan 6 plus 10 yaitu 16. Nah, jadi diperoleh 8x min 8y sama dengan 16. Kita jadikan ini persamaan yang keempat. Nah, kemudian kita eliminasi, boleh, ini kan tadi persamaan 1 dan 3. Kemudian kita eliminasi boleh 2 dan 3 atau 1 dan 2 boleh ya. Dengan syarat, ini kan tadi yang dihilangkan ini variabel z-nya. Maka eliminasi yang kedua juga yang dihilangkan adalah variabel z-nya. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ingat, kita hilangkan z-nya.
Jadi di sini X min 2Y plus Z sama dengan 6, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, ini kan koefisien dari Z-nya yang pertama ini 1, kemudian ini 2 ya. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kita untuk yang persamaan yang pertama ini kita kalikan 2, kemudian persamaan yang kedua ini tetap ya. Jadi kita kalikan 1. Diperoleh ini X kali 2 jadi 2X min 4Y plus 2Z ya. 1 kali 2 sama dengan 6 dikali 2 jadi 12. Ini jangan lupa ya, konstantanya juga dikalikan. Kemudian ini 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, tetap ya. Nah, kemudian ini plus, ini min, jadi tandanya itu plus. Ya, diperoleh 2 ditambah 3 itu 5X, ini min 4 plus Y jadi min 3Y sama dengan 12 ditambah 4 yaitu 16. Ini kita sebut sebagai persamaan ke-5. Kemudian selanjutnya kita eliminasi persamaan yang keempat dan kelima. Ya, jadi 8X min 8Y sama dengan 16. Kemudian 5X min 3Y sama dengan 16 juga ya. Kita eliminasikan. Kita akan menghilangkan variabel X-nya. Jadi kita kalikan ini dikali 5, ini dikali 8 ya, agar mencapai 40. Jadi X-nya bisa dihilangkan. Sehingga diperoleh ini dikalikan 5, jadi 40X min 40Y sama dengan 16 kali 5 ya, 80. Kemudian ini 5 kali 8 itu 40X, min 3 kali 8 itu min 24Y, sama dengan 16 kali 8 yaitu 128. Ini karena 40 ini 40 ya, jadi kita kurangkan sehingga diperoleh min 40 min ini ya. Jadi kan plus ya, min kali min itu plus. Jadi min 40 plus 24 yaitu min 16Y sama dengan ini 80 min 128 yaitu min 48. Jadi Y sama dengan min 48 dibagi min 16 ya, min dibagi min itu plus sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah peroleh nilai Y-nya yaitu 3. Kemudian kita substitusikan boleh ke persamaan yang 4, boleh ke persamaan yang 5 untuk mencari nilai X-nya. Oke, kita substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan yang 4 ya. Jadi diperoleh 8X min 8Y sama dengan 16, kita substitusikan. Jadi 8X min 8 dikali 3 ya, ini karena tadi Y-nya itu 3 sama dengan 16, maka 8X min 24 sama dengan 16. Ini pindah ruas ke kanan, jadi 8X sama dengan 16 ditambah 24 ya, sama dengan 40. Kemudian X sama dengan 40 dibagi 8, jadi X sama dengan 5. Ya, sudah diperoleh Y-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan Y dan X-nya ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh ya, terserah kalian. Saya akan mensubstitusikan nilai Y dan X-nya ini ke persamaan yang pertama ya. Jadi diperoleh X min 2Y plus Z sama dengan 6. Ini tadi persamaan pertama. Kita substitusikan X-nya itu 5, min Y-nya ini kan 3. Jadi min 2 kali 3 plus Z sama dengan 6. Sehingga 5 min 6 plus Z sama dengan 6. 5 min 6 ini min 1 ya, plus Z sama dengan 6, maka min 1-nya pindah ruas. Jadi Z sama dengan 6 plus 1, jadi sama dengan 7. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 7. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, pertanyaannya di sini kita mencari nilai X. Nah, kita lihat dari masing-masing persamaan ini, kita bisa langsung mengetahui nilai dari Z-nya ya. Dilihat dari persamaan yang ketiga. Oke, kita cari nilai Z-nya, yaitu 5Z sama dengan 20 ya. Jadi diperoleh Z sama dengan 4 ya, 20 dibagi 5. Kemudian, Z sama dengan 4 ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini, misalkan yang ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nilai Z sama dengan 4-nya ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua ya. Nah, ini jadi Z sama dengan 4 kita substitusikan ke persamaan yang kedua.
Jadi diperoleh 5Y min 2Z sama dengan 2 ya. Kita substitusikan Z-nya sama dengan 4. 5Y min 2 kali 4 sama dengan 2. Maka 5Y min 8 sama dengan 2. Nah ini min 8-nya pindah ruas. Jadi 2 plus 8. Maka 5Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2 ya. Nah, sudah diperoleh nilai Z sama dengan 4, Y sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu diperoleh 3X plus 2Y min Z sama dengan min 3. Kita substitusikan ya, 3X plus Y-nya ini 2, 2 kali 2, min Z-nya ini 4 ya, jadi min 4 sama dengan min 3. Jadi 3X plus 4, min 4 sama dengan min 3, jadi 3X ya, ini plus 0, sama dengan min 3, sehingga X-nya itu min 3 dibagi 3, jadi X-nya sama dengan min 1 ya. Jadi diperoleh Z-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 1. Nah di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai X saja, jadi nilai X-nya sama dengan min 1. Selanjutnya contoh 3, jika X, Y, Z merupakan penyelesaian persamaan berikut, ini ya persamaannya, maka nilai dari X min Y plus Z adalah, oke, kita jawab ya. Untuk yang pertama ini kita sebut yaitu persamaan 1 ya. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang kedua, kemudian ini persamaan yang ketiga. Ya, kita lihat yang pertama ini variabel X dan Y. Kemudian yang kedua ini variabel Y dan Z. Kemudian yang ketiga ini variabel X dan Z. Nah, kita eliminasi terlebih dahulu untuk persamaan bebas ya, kalian bebas. Misalkan kalian mau mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka nilai Y-nya ini yang akan hilang ya. Jadi diperoleh persamaan baru yaitu bervariabel X dan Z. Atau kalau mau mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3 juga boleh. Ini nanti yang akan hilang adalah variabel Z-nya. Nanti diperoleh persamaan yang memuat variabel X dan Y. Nah, di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Jadi, X plus Y sama dengan 9, X min 2Z sama dengan 4. Kita eliminasikan, dikurang ya, karena ini akan habis kalau dikurang. Jadi, Y min Y plus 2Z sama dengan 9 min 4 itu 5. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Setelah ini kita eliminasikan dengan persamaan yang berapa? Ya, persamaan yang kedua. Oke, kita eliminasikan persamaan yang kedua dan persamaan yang keempat. Persamaan duanya tadi 2Y plus 3Z sama dengan 7. Persamaan keempatnya Y plus 2Z sama dengan 5. Kita eliminasikan, kita kalikan ya, karena ini tidak ada koefisien yang sama, jadi kita akan menghilangkan variabel Y, maka harus dikalikan terlebih dahulu. Diperoleh 2Y plus 3Z sama dengan 7. Nah ini yang persamaan yang keduanya ini diperoleh 2Y plus 4Z sama dengan 10 ya. Kita kurangkan ya untuk menghilangkan variabel Y nya, jadi diperoleh 3 min 4 yaitu min Z min 1Z sama dengan 7 min 10 yaitu min 3. Dikalikan min, jadi Z sama dengan 3. Oke, kita sudah peroleh nilai Z-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan untuk mencari nilai X-nya. Kita lihat yang memuat nilai Z dan X ya. Nah, ini nilai Z dan X-nya adalah persamaan yang ketiga. Jadi kita substitusikan Z sama dengan 3 ke persamaan yang ketiga. Ini ya, X min 2Z sama dengan 4. Jadi X min 2 kali 3 sama dengan 4. X min 6 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 plus 6 ya. Ini min 6 nya pindah ruas. Jadi X sama dengan 10. Ya, kita sudah memiliki Z sama dengan 3 dan X sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan ke persamaan berikutnya untuk mengetahui nilai Y-nya. Boleh mensubstitusikan nilai X-nya berarti meliputi X dan Y ya. Kita substitusikan ke persamaan 1. Atau kalau mau mensubstitusikan nilai Z-nya juga bisa, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan yang kedua ya, atau mensubstitusikan ke persamaan yang
keempat. Nah, di sini saya akan mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke persamaan yang pertama. Ya, jadi diperoleh X plus Y sama dengan 9. X-nya ini 10 plus Y sama dengan 9, maka Y sama dengan 9 min 10. Jadi Y sama dengan min 1. Ya, jadi sudah kita ketahui nilai X-nya itu 10, nilai Y-nya itu min 1, kemudian nilai Z-nya itu 3. Nah, pertanyaannya di sini X min Y plus Z sama dengan 10 min 1 ya, plus 3, Z-nya 3. Jadi 10 plus 1 plus 3 sama dengan 14 ya. Jadi nilai X min Y plus Z-nya adalah 14. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.